begitu derasnya hujan itu sampai engkau mengira lautan itu sedang meluap dan memenuhi lembah-lembah Mekah dan Madinah, atau kau mengira ini bendungan Arim sedang jebol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah. Amma ba'du, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bisa berjumpa kembali dalam sebuah kajian kitab Burdah pada setiap malam Kamis di kafe Main-Main Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Pada kali ini kita masih akan membahas, menyelami tentang kemukjizatan Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih berkaitan dengan hujan. Bi'aridin jad aw khiltal bitaha biha saiban minal yammi aw sailan minal arimi. Bait ini menegaskan bahwa doa Nabi itu sanggup mendatangkan mendung yang penuh dengan air hujan. Hujan menjadi sedemikian derasnya. Dari saking derasnya engkau menyangka bahwa lembah-lembah di Mekah dan Madinah itu dipenuhi oleh banjir yang datang dari lautan atau dipenuhi oleh banjir yang datang dari bendungan Arim di Yaman. Oke, yang pertama, au khiltal bitaha biha, engkau menyangka dari saking derasnya air hujan itu, kau menyangka lembah-lembah itu kedatangan banjir dari lautan. Nah, ini menunjukkan betapa doa sang Nabi itu sangat diistijabai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beliau dengan sepenuh hati mendengarkan jeritan kaumnya, yaitu kaum yang sedang kekeringan oleh adanya kemarau yang panjang itu. Ya. Berarti dengan demikian ada kondisi cuaca yang berbalik 180 derajat, dari kering kerontang sekerontang-kerontangnya menjadi penuh dengan air hujan. Terus ya, di Yaman itu ada sebuah bendungan yang bernama Bendungan Arim. Nah, bendungan ini dibangun ketika Ratu Bilqis itu berkuasa. Karena sebelum Ratu Bilqis, lembah Arim ini pernah memakan korban, yaitu adanya bangunan-bangunan yang hancur oleh banjir bandang yang datang. Ketika Ratu Bilqis itu berkuasa, konon ya, Ratu Bilqis ini kenapa memiliki kekuatan adi kodrati sampai perempuan itu mengalahkan kebanyakan laki-laki? Karena kata Ibnu Arabi ya, Ratu Bilqis itu ibunya manusia dan bapaknya jin, betisnya berbulu. Nah, di dalam pernikahan antara jin dan manusia, ini halal ya, boleh kalau sesama muslim. Bisa dilihat dalam kitab-kitab fikih. Kalau terjadi pernikahan antara jin dan manusia, si perempuannya itu manusia dan laki-lakinya itu jin, maka anaknya menjadi manusia. Jadi tergantung wadahnya. Sementara kalau yang perempuan itu jin dan laki-lakinya manusia, maka akan menjadi jin anaknya.
Nah, Ratu Balkis ini ibunya adalah manusia, bapaknya adalah jin. Karena itu kekuatannya itu kekuatan jin dan fisiknya tetap manusia. Tetap manusia. Konon ya, Nabi Sulaiman itu tertarik karena betisnya Ratu Bilqis ini tersingkap. Padahal kata kitab betisnya berbulu. Jadi ada memang perempuan-perempuan tertentu betisnya berbulu. Jadi oke, ketika Ratu Bilqis itu menguasai sebuah kerajaan, beliau itu mengumpulkan banyak sekali batu dan besi untuk membendung lembah yang makan korban banjirnya itu. Nah, ketika sudah dibendung, bagian atas, bagian tengah, bagian bawah dikasih saluran air untuk irigasi, maka terciptalah apa yang disebut sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu. Terciptalah sebuah wilayah kekuasaan yang betul-betul subur. Siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Silahkan kalian berjalan di negeri itu siang maupun malam dalam kondisi aman. Akan tetapi nanti di kemudian hari orang-orang dari kalangan penduduk Sabah ini menjadi kufur dengan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian turun lagi siksa. Nah, dari saking terkenalnya bendungan Arim itu sampai-sampai diilustrasikan bahwa ketika bendungan itu jebol, itu bisa airnya memenuhi lembah-lembah Mekah dan Madinah. Jadi ini menunjukkan kedahsyatan dari doanya Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang begini ya, ketika beliau sudah wafat gitu ya, bisakah kita bertawassul agar kita didoakan kepada Allah Ta'ala berkaitan dengan hajat-hajat baik kita supaya terkabulkan? Bisa, bisa. Dan tradisi tawassul kepada Kanjeng Rasul itu dimulai sejak setelah beliau wafat. Jadi ketika terjadi kemarau panjang dan beliau itu sudah wafat, Siti Aisyah itu biasa membuka cungkup dari makam Kanjeng Rasul itu, kemudian mohon kepada Allah Ta'ala lewat adanya kemuliaan kedudukan sang Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hujan itu kemudian mengguyur kota Madinah. Jadi bagi kita sekarang peluangnya itu sama persis dengan peluang para sahabat ketika mereka bisa berkeluh kesah langsung kepada sang Nabi. Sama. Jadi tidak terhijab adanya hubungan kita dengan beliau walaupun sudah dihalangi oleh tembok abad demi abad. Tidak terhijab tetap. Nah itu loh ya, bahwa beliau wafat tapi syafaatnya, pertolongan Allah Ta'ala lewat beliau karena beliau merupakan duta rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap bisa terlaksana hingga hari ini. Jadi katakanlah misalnya ya, hujan itu kita pahami secara simbolik. Jadi bukan hanya hujan air itu, bukan. Sebab di dalam Al-Quran disebutkan wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Jadi ma'an mubarakan itu dalam konteks tasawuf itu tidak saja bercorak seperti air itu, bukan. Tapi segala sesuatu yang menjadikan diri kita teduh, yang menjadikan diri kita tentram, yang menjadikan diri kita berbahagia dalam kehidupan ini. Itu hujan dalam pemahamannya secara simbolik. Nah, itu juga bisa kita keluh kesahkan. Jadi kalau hati kita kemarau, kalau hati kita kerontang, bisa kita berkeluh kesah kepada Allah Ta'ala lewat perantara sang Rasul ini. Sampai kapanpun beliau tetap membuka pintu seluas-luasnya bagi siapa saja yang mau berkeluh kesah kepada Allah Ta'ala lewat perantara beliau. Oke ya, ini
penjelasan saya yang pertama berkaitan dengan bi'aridin jada au khiltal bitaha biha. Jadi begitu derasnya hujan itu sampai engkau mengira lautan itu sedang meluap dan memenuhi lembah-lembah Mekah dan Madinah, atau kau mengira ini bendungan Arim sedang jebol di negeri Sabak sana. Oke. Langsung ke Al-Fulaila wa Laila.